datang di podcast saya dengan saya Bagas Badilat dan teman saya Muhammad Afranian. Saya akan podcast tentang virtual game world. Virtual game world itu seperti apa sih? Jadi, saya sama kamu dulu. Kamu pernah main game nggak? Pernah kali dong. Masa nggak pernah? Game itu apa? Game apa ya? Game yang pernah saya main ini seperti Free Fire, Minecraft, Genshin Impact, dan terakhir kali saya main ini NBA 2K26. Nah, virtual gamer itu ya itu yang seperti anda sebutkan itu game itu adalah virtual game world gitu. Nah, atau kalau lebih jelasnya ya virtual game world ini adalah permainan digital yang dimainkan pada konsol gitu. Konsolnya bisa seperti apa? HP, laptop, PS atau Xbox gitu ya kan. Nah, yang di dalam game itu kita bisa menggunakan karakter, terus mengerjakan misi atau berinteraksi di dalam game tersebut. Itu dia virtual game itu. Kalau boleh saya tanya, jenis-jenisnya itu seperti apa sih? Jenis virtual gamer. Iya. Jenis virtual gamer ini kalau yang saya tahu ya, yang pertama itu ada multiplayer. Nah, multiplayer itu kita bisa bermain dengan orang lain gitu, atau bisa banyak bermain gitu. Ya, contoh gamenya ya seperti Minecraft. Minecraft kan kita bisa bermain bersama teman kita. Jadi nggak kita sendiri aja yang mainnya. Kita bisa main bareng teman kita dalam suatu server gitu kan. Nah, itu multiplayer. Terus yang kedua ada sandbox. Sandbox ini kita bisa melakukan apapun yang kita pengen gitu. Jadi kita di dalam game ini diberi kebebasan sama developernya untuk melakukan hal sesuai keinginan kita dengan kreativitas kita. Seperti ya itu lagi Minecraft lagi. Atau enggak COC gitu. COC kan kita membangun desa gitu kan. Nah, desa bisa kita ubah seperti ini atau untuk desa kita buat seperti apa. Itu game sandbox itu. Kita diberi kebebasan. Kalau di Minecraft kita kayak bisa buat rumah, buat apapun bisa kita pikirkan, kita realisasikan dalam game itu game sandbox. Terus yang terakhir ada game open world. Nah, game open world ini maksudnya adalah game dengan peta atau dunia yang luas gitu, yang luasnya seperti dunia nyata ini. Nah, contoh gamenya seperti GTA. Kamu pernah main GTA? Pernah sekali sih, itu pun di GTA di PS2. PS2. Oh, yang zaman-zaman waktu kecil ya? Iya. GTA San Andreas. GTA 5 nggak pernah? Gak pernah, Nggak apa-apa. Besok kita main ya. ya gitu kan. Nah, GTA tadi ya, GTA San Andreas. Ya. Kan GTA San Andreas ini luas kan? Luas, ya. Mapnya banyak banget. Dan kita bisa mengeksplor itu map-mapnya itu, menemukan hal-hal baru gitu. Itu game open world itu. Kita diberi kebebasan untuk menjelajahi seluruh mapnya. Itu game open world. Itu jadi. Lalu apa saja sih dampak negatif sama positif kita dalam belajar virtual game world itu? Kalau itu dampak positif atau negatif dulu nih yang saya sebutkan. Negatifnya dulu. Negatif lah dulu ya. Jadi hal buruk dulu baru kita tangani dengan baik gitu. Iya. Oke. Nah, negatifnya ada banyak. Salah satunya itu seperti kecanduan bermain game. Ya, lupa waktu. Ya, dari bangun pagi main game, sampai pagi lagi. Nanti makan, ya, udah siap makan, main game lagi. Tidur, enggak usah, main game, pusreng, ya kan? Gadang. Minum, nak sholat nak, ya pak sholat. Main game lagi. Apa lagi gitu, kecanduan. Dampak buruknya banyak. Pertama kurang tidur, kan begadang ya kan. Makan nggak teratur, sekolah dilupain. Kacau lah itu. Kacau. Negatif banget itu. Terus dampak negatif yang lainnya perubahan ini sifat. Kalau kecanduan di game, kita
pasti terikat dengan sesuatu yang ada di game itu. Misalnya kita main game apa ya yang komunitasnya besar gitu, atau di dalam game ini ada misi sulit, kita kayak marah-marah gitu dalam game yang oh apa lagi coba sini gitunya atau apa, itu nanti kebawa juga di dunia sosial kita, di dunia asli gitu. Apa kebiasaan kita di dunia fantasi atau di virtual game kebawa di dunia nyata gitu. Sikap kita kalau kebawa nggak sopan, kebawa toksik, bahaya banget. Toxic gitu. Iya, Lalu merusak generasi bangsa gitu. Kacau. Lalu dampak positifnya seperti apa sih? Oh, dampak positifnya ya. Jadi kan dampak negatifnya juga sangat ini ya, sangat negatif sekali lah ya. Apa negatif? Nah, dampak positifnya ya kan mungkin bagi pendapat umum orang atau kebanyakan orang, game ini hanya membuat dampak negatif, nggak ada gunanya. Mending aja ada ini. Sebenarnya ini juga nggak ada dampak positif loh. Ada juga manfaat. Pertama, dampak positifnya itu bisa sebagai tempat relaksasi. Ya, relax, depresi, manajemen santai itu. Dengan syarat yang tadi, mainnya jangan lama-lama yang kecanduan, cuma pas waktu luang aja. Dan game kan game yang santai, kayak game cerita gitu kan. Nah, itu karena bahwa dalam cerita itu juga bisa membantu kita ini lebih fokus. Terus dampak positif yang lainnya itu bisa membangun kreativitas kita. Kita membangun. Iya, dalam game itu. Dan itu membantu kreativitas kita. Terus juga dampak positifnya kita bisa kenalan dengan orang lain gitu. Di dalam game itu kan tadi saya sebutkan jadi saya itu ada game multiplayer. Nah, game multiplayer kan kita bersosialisasi dengan orang lain kan, mau di dalam negeri ini atau luar negeri, nah, bisa juga bersosialisasi. Itu. Lalu bagaimana cara kita bermain virtual game waktu dengan bijak? Itu dengan cara membagi waktu. Membagi waktu itu kita kan pelajar nih kan guys. Kita punya kewajiban untuk belajar. Nah, terus kalau seorang pelajar ingin bermain game, yang pertama itu diutamakan itu adalah belajar dulu. Kita kalau sekolah ya sekolah, nggak usah main game. Sekolah aja fokus belajar gitu. Kalau ada PR kerjain dulu. Kalau misalnya udah selesai sudah, baru kita main game. Kan untuk relaksasi, relax gitu. Jadi santai juga. Jadi teman-teman, jadi virtual game itu ada dampak negatifnya, dampak positifnya. Jadi tergantung kita cara kita pemakaian dengan bijak. Ya benar. Yaudah, saya tutup podcast saya. Kalau ada salah kata, saya minta maaf. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Iya. Iya. Halo semuanya, kembali dengan podcast saya. Aduh. Semuanya kembali lagi dengan kami. Bro, kembali lagi bilang kita. Semua kembali lagi.